Halo, Shalom. Ketemu kembali dengan Jesus Way hari ini. Hari ini adalah Jesus Way seri 5. Dari apa yang saya bawakan yaitu seri akhir, part akhir. Ya, di awal kita sudah membahas tentang raja-raja. Saya lebih menitik beratkan ke kesalahan raja-raja. Agar apa? Agar kita boleh belajar dari kesalahan sehingga kita boleh ke depan melihat bahwa ketika kita melangkah ke arah kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh raja-raja itu, yuk kita balik sama Tuhan, datang sama Tuhan. Berarti saat itu kita sedang jauh dari Tuhan. Ya, kemarin di Jesus Way seri 4 kita sudah berbicara tentang beberapa raja, bahkan sampai ke Raja Yoahas. Dan hari ini kita akan berbicara tentang beberapa raja sebelum akhirnya kita akan menutup sesi 5 kita, di mana raja setelah Yoahas ialah anaknya Yoahas sendiri yang bernama Yoyakim. Bisa kita baca di 2 Raja-Raja 23 ayat 36 sampai 37 bahwa Raja Yoyakim ini adalah anak daripada Yoahas yang berumur cukup muda, waktu itu 25 tahun lah, kurang lebih 25 tahun Alkitab mencatat, dan 11 tahun menjadi raja di Yerusalem. Yuk kita baca 2 Raja-Raja 23 ayat 36 dan 37. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari Ruma. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Nah, kita kembali ke episode sebelumnya. Bahwa yang terjadi ialah 2 karakter dari semua raja-raja yang ada, baik Raja Israel dan Raja Yehuda. Yang pertama berlaku benar di hadapan Tuhan, dan yang berlaku salah atau kekejian di hadapan Tuhan, menyembah berhala dan lain segala macam yang menyakiti hati Tuhan. Nah, ternyata Raja Yoyakim ini mengikuti penerus-penerus sebelumnya. Artinya pendahulunya, maksud saya. Dia mengikuti kejahatan pendahulu-pendahulunya. Sehingga yang dia lakukan adalah tetap melakukan kekejian di mata Tuhan. Tetapi seperti saya bilang di episode kemarin, bahwa sejahat apapun kamu, Tuhan masih memiliki banyak cara untuk menyelamatkan kamu. Bahkan salah satunya, kalau nabi pun tidak bisa kamu dengar suaranya. Padahal nabi itu sudah bersuara cukup keras, sangat keras, bahkan memberikan hukuman. Tuhan pun masih bisa menggunakan cara lain. Yuk kita buka di 2 Raja-Raja 24 ayat 2. Tuhan bisa memakai siapa sih? Untuk menegur, untuk mengingatkan bahwa kamu sudah salah nih. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ini yang bisa dipakai Tuhan dalam kehidupanmu, menggunakan orang-orang terdekatmu, bahkan musuhmu sekalipun. Yuk kita baca 2 Raja-Raja 24 ayat 2. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Sebentar, ini adalah bangsa-bangsa di luar Israel yang harusnya perangi Israel dan dikalahkan dan diduduki wilayahnya oleh Israel. Tetapi ternyata Tuhan menyuruh bangsa-bangsa di luar Israel. Untuk apa? Lanjut. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya. Ia menyuruh mereka melawan siapa? Raja Yehuda waktu itu dipimpin oleh Yoyakim. Untuk apa? Membinasakannya. Sesuai dengan firman, lanjut. Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Jadi yang saya sampaikan di sini, bahwa cara Tuhan menyelamatkan kita itu banyak cara. Kalau ayat yang tertulis itu tidak mampu mengubahkan hatimu, Dia akan utus hambanya. Kalau hambanya masih tidak bisa merubah hatimu, Dia akan utus keadaan untuk menegur kamu. Kalau keadaan tidak bisa menegur kamu, Dia masih punya banyak cara.
Salah satunya jangan pakai musuhmu yang kamu benci. Musuhmu yang harusnya kamu kalahkan akan menduduki kamu, bahkan membuat kamu menderita. Supaya apa? Kamu kembali ke hadapan Tuhan. Kita bisa lihat zaman Raja Yoyakin ini tidak hanya di dua raja-raja, ada juga pada masa itu hidup seorang nabi namanya Yeremia. Dan masa Raja Yoyakin ini juga ada diceritakan di dalam kitab Yeremia. Bisa kita buka di Yeremia 25 ayat 9. Di sini Tuhan lebih tegas lagi menyatakan bahwa musuhmu itu adalah hamba-Ku, kata Tuhan. Memang Aku yang utus mereka. Ya. Yeremia 25 ayat 9. Sesungguhnya Aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Aku akan kerahkan semua kaum dari utara di tempat yang kamu tidak duga-duga. Lanjut. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar. Nebukadnezar, Raja Babel, raja yang sadis. Lanjut. Raja Babel, hamba-Ku itu. Nah, Aku akan ulang sebentar. Dari menyuruh, ulang dari menyuruh. menyuruh memanggil Nebukadnezar. Disuruh Tuhan, hei Nebukadnezar, musuh daripada anak-anakku, musuh daripada bangsa yang Kukasih. Kamu adalah seorang raja yang keji. Karena Aku ingin menegur umatku, Aku pakai kamu. Hei kamu Raja Babel. Lanjut. Menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hamba-Ku itu. Dipanggil hamba, kembali lagi dipanggil hamba. Jadi jangan bilang hamba Tuhan itu selalu orang baik, orang benar. Tuhan bisa panggil hamba terhadap orang yang jahat untuk dipakainya sebagai alat untuk menyadarkan kamu yang adalah umat milik kepunyaan Tuhan. Lanjut. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini. Yehuda di Yerusalem. Melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan Kutumpas dan Kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Bayangkan. Kalau Anda ya, ini saya berbicara yang lebih spesifik lagi, kita, umat milik kepunyaan Tuhan. Kalau kamu itu sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, tapi dalam perjalanan hidupmu kamu menyakiti hati Tuhan dengan tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada yang hakikatnya bukan Tuhan, percaya kepada uangmu, percaya kepada kekuatan di luar Tuhan, ketahuilah bahwa kamu pun bisa dengan mudah dihapuskan Tuhan. Memang kita hidup di zaman kasih karunia. Ada Tuhan yang menyelamatkan kita yang namanya Yesus, yang menyelamatkan Anda dan saya. Tetapi bukan berarti ketika Anda percaya dan menyatakan bahwa Anda umat pilihan Tuhan, bahwa Anda adalah anak Tuhan melalui Yesus, seenaknya Anda melakukan dosa. Seenaknya kita melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Seenaknya kita menyembah patung. Seenaknya kita mengejar sesuatu yang pada hakikatnya bukan Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang ada untuk mengizinkan Anda melakukan semua itu. Tidak. Tetapi Dia adalah Tuhan yang menyatakan bahwa Dia memiliki hati yang baik. Bahkan ketika kamu berbuat salah pun, masih ada kasih karunia yang luar biasa yang diberikan Allah Bapa melalui Anak, yaitu darah penebusan Yesus Kristus. Tapi kamu tidak bisa menganggap gampang dan remeh darah itu yang tercurah di atas kayu salib, di atas Golgota. Karena ketika kamu sudah membuat sakit hati Tuhan dengan datang kepada Allah lain, percaya kepada hakikat yang bukan Tuhan. Ketika kamu mengatakan kamu anak Allah melalui Yesus pun, itu tidak bisa merubah cara pandang Allah. Karena kamu hanya memakai kebaikan Tuhan untuk meluluskan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Justru dengan adanya Yesus, kita belajar bahwa Allah memiliki hati yang baik, mengutus anaknya
untuk menggantikan korban-korban bakaran yang setiap tahun dibakar. Namanya korban penebusan dosa. Digantikan dengan korban sekali seumur hidup. Yesus namanya. Anak Allah yang hidup. Yaitu Allah itu sendiri. Melalui pengalaman, pelajaran, kisah, sejarah. Perjanjian lama itu sejarah. Bisa dikonfrontasi dengan, maksud saya dikonfirmasi dengan sejarah yang ada di Timur Tengah, yaitu di daratan Israel. Bahwa sejarah yang tercatat di dalam Alkitab ini adalah benar adanya. Hanya berbeda gaya-gaya penulisan saja, karena harus diterjemahkan ke banyak bahasa. Tapi tidak mengurangi daripada eksistensi kebenaran itu sendiri. Bahwa di dalam perjanjian lama itu yang kita pelajari adalah tentang hati Tuhan. Bagaimana hatinya marah terhadap bangsa yang dikasihi. Bagaimana hatinya ingin kepada bangsa pilihannya untuk kembali datang sama dia. Berbagai macam cara Tuhan, termasuk hukuman diberikan Tuhan. Gunanya untuk apa? Yuk kita baca Yeremia 25 ayat 4 sampai 5. Sebenarnya ini tujuan Tuhan. Yeremia 25 ayat 4 sampai 5. Inilah yang Tuhan inginkan. Kenapa semua malapetaka, semua hukuman itu boleh ada dalam hidupmu? Yeremia 25 ayat 4 dan 5. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya. Tuhan tidak pernah kurang akal. Untuk apa? Mengutus kepadamu semua hambanya. Because he love you. Lanjut. Yakni nabi-nabi. Nabi-nabi penyambung lidah Tuhan. Langsung dengar audible suara Tuhan disampaikan. Tetapi Kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Tetapi ternyata, memang ketika kita sudah berada di sebuah tempat yang tinggi ya. Kenapa? Karena Yoyakin ini seorang raja atas Yehuda. Seorang raja tentunya memiliki ego yang tinggi, memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga dalam hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Betapa banyak hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika uang kita banyak, ketika pekerjaan kita baik-baik saja, ketika jabatan kita di dalam kantor atau di dalam perusahaan atau apapun kamu sebagai owner, kamu merasa kamu bisa melakukan segalanya. Hati-hati. Kamu sedang melangkahkan kakimu menuju kepada jurang kebinasaan. Mengandalkan kepada yang hakikatnya bukan Tuhan. Lanjut. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sudah diingatkan. Apa kata nabi-nabi? Bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sudah didengungkan berkali-kali. Kalau kamu mau bertobat, maka kamu lanjut. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berarti apa yang kita dapatkan di sini? Setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan anak manusia, bahasa yang kerennya sekarang, atas izin Allah, atas izin Tuhan. Bro, saya bilang, Tuhan itu yang awal dan yang akhir. Dia maha tahu segalanya. Dia tahu akhir hidupmu. Tetapi dia ingin mengajarkan kamu bagaimana berharap dan bergantung kepadanya. Karena dia ingin kamu memiliki hati yang percaya
100% kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri saja. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa mengandalkan dirimu. Karena ketika Tuhan sudah menunjukkan jalan kebenaran, sudah menunjukkan jalan keluar, yang berlari itu kamu, bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah menunggu kita di garis finish. Tetapi pertanyaannya, kita tahu Tuhan yang tunggu di depan. Tapi ketika kamu mengandalkan dirimu sendiri, jalan keluar dari dirimu sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, maka ketika Tuhan datang menegur kamu, orang-orangnya diutus untuk mengingatkan kamu, tapi kamu masih tidak mau datang, tidak mau berbalik dari Tuhan. Ketahuilah, semua hal yang menimpa kamu, baik yang baik adanya, baik yang buruk adanya, ada maksud Tuhan di sana. Supaya apa? Supaya kamu mengenali Tuhan Allah. Kita lanjut. Setelah zaman Raja Yoyakim, Raja Yoyakim selesai sudah ceritanya, maka Raja Yoyakin, anak daripada Yoyakim, ini menggantikan ayahnya Yoyakim. Kalau di dalam kitab Yeremia itu dinyatakan namanya itu Konya. Jadi Konya dan Yoyakin itu dua nama berbeda tapi orang yang sama. Seperti kalau kita nama saya ini Adi gitu kan. Tapi kalau saya di lingkungan keluarga itu saya dipanggil Bapak Esther gitu. Dua nama berbeda, tapi sebenarnya orang yang sama. Di dalam kitab Yeremia Konya, di dalam kitab Raja-Raja itu Yoyakin. Kita bisa buka di 2 Raja-Raja 24 ayat 8. Bahwa Yoyakin itu adalah Raja Yehuda berikutnya yang berumur cukup muda. Berusia 18 tahun dan ada yang aneh. Yuk kita baca. 2 Raja-Raja 24 ayat 8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan berumur 18 tahun. Masih sangat muda, masih sangat gagah perkasa. Seorang pemuda yang sangat penuh dengan ambisi di usia-usia seperti itu. Lanjut. Dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, bisa kita lihat, dia hanya memerintah 3 bulan saja. Seseorang yang diberikan sebuah kuasa dari ayah, tapi hanya memiliki namanya kekuasaan hanya 3 bulan. Setelah saya pelajari, apa sih yang dilakukan Yoyakin yang membuat kekuasaan yang seharusnya itu bisa bertahan lama. Ada yang 11 tahun, 12 tahun, 40 tahun seperti Yosia, Saul, Daud. Tapi hanya jadi 3 bulan saja. Karena dia melanjutkan kejahatan, kekejian ayahnya. Dengan berlaku dosa di hadapan Tuhan. Sehingga di zaman Raja Yoyakin, dia hanya memerintah selama 3 bulan saja. Yuk kita buka di Yeremia 22 ayat 30. Yoyakin atau Konya, apa sih yang dibuat Yoyakin atau Konya ini? Apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup selama masa pemerintahannya? Yuk. Yeremia 22 ayat 30. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak. Ternyata zaman Yoyakin ini tidak memiliki penerus atau putra mahkota. Dibuat mandul sama Tuhan. Lanjut. Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Selalu kalah. Salah. Kenapa? Karena tidak bergantung kepada Tuhan. Karena selama umur dia 18 tahun, dia hanya mengikuti ayahnya yang salah di hadapan Tuhan. Melanjutkan kembali kesalahan ayahnya. Sehingga hanya 3 bulan saja. Dan selama 3 bulan itu, Tuhan beri dia kemandulan. Bahkan tidak
pernah berhasil dalam hidupnya. Selalu gagal dan gagal. Bagi kita di tempat ini, saya hanya mengingatkan karena saya pun pernah berada di posisi itu. Sebagai seorang pegawai saya gagal. Di awal-awal bekerja saya pernah bercerita dulu. Dengan gaji hanya 3.200.000, saya melakukan pinjaman di bank. Karena biasanya memang pegawai itu begitulah, menggadaikan SK kan gitu ya. Dengan cicilan 2.800.000. Bertahun-tahun saya hanya hidup dengan 400.000. Kebodohan saja yang saya lakukan. Selalu tidak pernah cukup. Sampai akhirnya Tuhan buka jalan ketika saya mau kembali. Tuhan tidak kurang-kurang mengingatkan kamu. Kamu salah. Memang kamu harus menanggung hukuman itu. Setiap orang dewasa yang sudah berani melangkah dan berani berbuat harus siap menanggung resiko. Baik hal yang baik, baik hal yang buruk yang akan terjadi di depanmu. Oleh karena pilihanmu, kamu harus tanggungkan itu. Tetapi pengampunan Tuhan selalu ada atas orang yang mau bertobat kembali kepada Tuhan. Saya ingin mengingatkan ke teman-teman di sini. Siapa nih yang hidupnya selalu gagal? Siapa nih yang hidupnya selalu salah? Siapa nih yang ingin membuat sesuatu mandul? Pekerjaannya tidak membuahkan hasil. Tidak menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Tidak menghasilkan hal-hal yang baik. Selalu salah, selalu kalah. Coba koreksi diri kita. Apa yang salah? Saya pun begitu. Saya belajar dari pengalaman saya. Bahwa Tuhan itu yang paling sakit itu. Kalau sudah menegur kita dengan keadaan. Karena ketika kuping kita tidak bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Otak kita sudah tidak bisa mencerna hal-hal yang baik. Kamu hanya disibukkan dengan kesibukan-kesibukanmu saja. Sampai peristiwa demi peristiwa datang. Itu yang bisa menyadarkan kita. Pastikan satu hal. Jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah sampai putus nyawa kita ini. Terlambat sudah. Saya berharap. Sungguh saya berharap. Pelajaran dari orang-orang terdahulu. Mengajarkan kita. Untuk takut akan Tuhan. Mengenali karakter Allah Bapa. Menghargai kasih karunia. Anda dan saya. Bukan orang-orang gampangan. Mau nungguin pembicara sampai tengah malam. Anda orang-orang hebat. Anda bukan orang-orang gampangan yang hanya mendedikasikan diri oleh karena uang. Tapi Anda memang betul-betul cinta Tuhan. Karena apa yang kamu terima itu memang karena kamu yang bekerja keras dan kamu memang patut mendapatkan itu. Tunggu, sabar, kerjakan terus bagianmu. Masa depan yang indah Tuhan siapkan. Saya contoh sampai detik ini saya menerima kebaikan demi kebaikan Tuhan. Karena namanya salib itu harus kamu jalani. Kamu gak mau tetap jalani. Sama seperti Yesus. Yesus itu dimuliakan Allah Bapa ketika dia sudah selesai menanggung salib dosa manusia. Setelah itu dia dimuliakan Tuhan, bangkit dari yang ketiga dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dimuliakan oleh Bapa di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, kelak akan dibangkitkan dengan cara yang sama. Seperti Yesus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Bagi siapa yang percaya kepadanya. Kita lanjutkan ke 2 Raja-Raja 24 ayat 14. Di zaman Raja Yoyakin ini juga terjadi namanya penawanan. Dijadikan budak. Ditawan kita. Yuk siapa dari teman-teman di sini yang hidupnya tertawan. Dijadikan budak. Saya pun belajar. Di kantor, itu kadang saya berpikir ini.
Saya ini diperbudak pekerjaan deh rasanya. Waktu saya habis belas. Tapi ini karena sebuah pilihan dalam hidup. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus jalan itu. Berbeda kalau Tuhan buka jalan yang lain. Tapi ketika kamu sudah memilih jalan ini, kamu harus tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas pilihan yang kamu buat. Saya tahu pekerjaan ini menyita hidup dan perhatian saya. Oleh karena itu saya akan kerjakan sebaik mungkin. Setelah itu akan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, muluskan jalanku. Berikan aku jalan keluar, memecahkan setiap masalah ini Tuhan. Walaupun sepertinya hal itu adalah rutinitas keseharian kita. Tapi sabar. Ada waktunya Tuhan yang akan angkat kita. Asalkan kita setia dalam setiap perkara yang diberikan Tuhan. Yuk lanjut. Buka di 2 Raja-Raja 24 ayat 14. 2 Raja-Raja 24 ayat 14. Nah ini cerita tentang Raja Nebukadnezar. Nanti teman-teman bisa baca ya. Bahwa Raja Nebukadnezar itu menaklukkan Raja Yoyakim dan seluruh rakyat bangsa Yehuda di Yerusalem. Diangkut semua ke pembuangan itu. Ini yang terjadi. Lanjut. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang hebatmu diangkut. Orang-orang yang luar biasa yang ada di dalam komunitasmu diangkut. Lanjut. 10.000 orang tawanan. Banyak yang akan keluar ditawan oleh hal-hal yang pada hakikatnya di luar daripada bangsa itu, di luar daripada komunitas kita, di luar daripada organisasi kita. Diambil hal-hal yang berharga yang milik kita. Seperti tadi, untuk menyadarkan kita. Lanjut. Juga semua tukang dan pandai besi. Orang-orang ahlimu ditawan, diambil sama musuhmu. Lanjut. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Tidak ada yang ditinggalkan Tuhan. Kecuali orang-orang yang cenderung biasa-biasa saja. Yang disisakan Tuhan buat kamu. Dia tidak punahkan kamu. Karena dia mengasihi kamu. Dia tidak punahkan pekerjaanmu. Karena dia tahu kamu perlu itu. Tapi orang-orang hebatmu, orang-orang yang ahlimu, keluar. Tidak bersama dengan kamu. Atau ketika kamu memiliki dalam sebuah bisnis usahamu, investormu pada keluar semua. Orang-orang yang hebat di dalam perusahaanmu keluar semua. Siapapun itu, yang sisanya adalah orang kericil-kericil saja. Yang hanya sekedar mampu bertahan. Koreksi diri kita. Ada yang salah jangan-jangan dalam hidup kita. Sehingga semua itu terjadi. Tapi hanya kesombongan manusia sajalah yang membuat kita buta untuk kita menakar diri kita. Saya pun penuh dengan kesalahan. Saya pun sering kali diingatkan Tuhan. Jangan sombong, jangan salah, berbagi. Rencanakan dengan baik. Kasihi temanmu. Perbaiki karaktermu. Semua diingatkan Tuhan. Karena kita memiliki namanya hubungan sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau Anda buta dan tidak mendengar suara itu, perhatikanlah sekelilingmu. Apa yang sudah diambil Tuhan. Apa yang sudah ditambahkan Tuhan. Kalau lebih banyak yang diambil Tuhan yang berharga, mungkin saja Tuhan sedang menegur kita. Tuhan sedang menegur kamu. Mungkin saja itu adalah kesempatan kita untuk datang kembali kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika Raja Yoyakin, yaitu Raja Konya tadi,
itu tercatat di dalam Yeremia tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Ternyata pamannya, saudara daripada Yoyakim, itu menjadi raja menggantikan dia. Yuk, bisa kita baca di 2 Raja-Raja 24 ayat 17. Karena Raja Yoyakin atau Raja Konya tidak memiliki anak, maka gelar Raja Yehuda berikutnya itu jatuh ke dalam tangan pamannya. Kamu akan dibuat mandul, usahamu akan diambil orang. Kamu akan memiliki banyak pesaing-pesaing yang mengalahkan kamu. Bahkan anak cucumu itu tidak bisa menikmati hasilmu, karena habis diambil orang. Kamu sendiri ditawan, hal-hal yang baik dalam hidupmu dirampas. Jangan salahkan Tuhan. Saya pun belajar, ngeri itu. Itu peringatan yang sangat mengerikan. Tapi itulah saatnya kita menekuk kedua lutut kita datang kepada Tuhan. Aku yang salah Tuhan. Rendahkan hatimu. Bahkan ketika Raja Ahab yang sedemikian kejinya, Elia pun datang. Dia pun bertekuk lutut. Dia taburkan abu menggunakan baju kapung. Berpuasa dan berjalan lambat. Seorang Ahab yang luar biasa keji pun mau merubah sikapnya, merendahkan dirinya. Pun Daud melakukan hal yang sama. Dia berpuasa agar anaknya yang dikandung daripada selingkuhan waktu itu Betseba tidak mati. Namun Tuhan tetap ambil anak itu. Apa yang kita pelajari? Bahwa penting namanya bukan hanya merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, tetapi juga merendahkan dirimu. Karena jangan-jangan siapa tahu sebenarnya kita sedang sombong di hadapan Tuhan. Ya, baca 2 Raja-Raja 24 ayat 17. 2 Raja-Raja 24 ayat 17. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya. Matanya ini nama aslinya ya. Di dalam bahasa Ibrani kalau saya tidak salah itu namanya matanya kalau nggak salah. Yang pasti dijelaskan di bahasa Indonesia namanya menjadi matanya. Lanjut. Paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Diganti namanya oleh Raja Babel menjadi Zedekia. Apa sih yang bisa kita pelajari bahwa apa yang kamu bangun, apa yang kamu usahakan, yang baik dalam pandangan matamu, yang sudah kamu siapkan buat anak cucumu, ternyata itu akan diambil, dirampas dan diambil oleh orang yang bukan dari keturunanmu. Walaupun dia pamanmu, orang dekat, tapi bukan dirasakan oleh anak cucumu. Apa sih yang dilakukan oleh Zedekia? Yuk kita baca di 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 24 ayat 18-19. Lanjut saja. 2 Raja-Raja 24 ayat 18. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Lumayan 11 tahun. Tapi apa yang dia lakukan? Lanjut. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, lanjut. Tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Ternyata penerus daripada Yoyakin, pamannya ini tetap sama. Melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Memang untuk merombak, ya saya ini belajar. Saya dipercayakan di sebuah tempat dengan sebuah posisi yang banyak orang di situ yang harus saya pimpin dengan berbagai macam kerusakan, karakter orang, cara kerja, berantakan, kotor, jorok, itu tidak mudah.
Saya tuh sebenarnya punya banyak cara. Gampang bos, saya tinggal potong. Tapi kerja organisasi, apalagi dari pemerintahan, itu tidak segampang itu. Kita punya banyak ide, tapi tidak bisa semua ide kita itu dipergunakan. Kenapa? Karena akan bersinggungan dengan para pemimpin lain yang ada di atas kita. Dan unsur kepentingan di dalamnya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Jadi contoh. Seorang pemimpin itu pusat perhatian orang-orang yang dipimpinnya. Karena dia akan melihat bagaimana pemimpinnya, bagaimana rakyatnya. Ketika raja sebelumnya itu adalah Yoyakin, dengan standar yang dia berikan, biasanya raja berikutnya itu akan melakukan hal yang kurang lebih sama dengan, biasanya melanjutkan hal yang sama. Hanya dengan cara kamu datang berlutut di hadapan Tuhan, tanya Tuhan, aku harus bagaimana? Maka dia akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar Tuhan itu ada banyak cara yang saya alami. Yang pertama, yang dari sisi Tuhan, entah mujizat, entah apapun itu bagian Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam cara itu. Dalam cara kita, Tuhan itu memberikan hikmat, akal budi, kepandaian, kepintaran, kecerdasan untuk kamu bisa keluar dari masalah. Jadi ada dua sisi, bagian Tuhan dan bagian kita. Bagian Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Bagian kita melakukan yang seperti firman Tuhan katakan. Karena ada di Amos, berjalankah dua orang kalau tidak berjanji, tidak sepakat maksudnya. Kita buka di 2 Raja-Raja 25 ayat 7 sampai dengan 17. Jadi dosa, kesalahan, pelanggaran yang dilakukan berkali-kali, diulang-ulang oleh keturunan berikutnya, diulangi lagi. Dan kamu tidak mengajak anakmu untuk takut akan Tuhan dan cinta Tuhan. Maka Zedekia matanya dibuat buta oleh Tuhan. Maka kamu dan keturunanmu akan dibuat buta. Tidak bisa jelas melihat kebaikan Tuhan. Yang ada adalah egomu dan keinginanmu sendiri. All because me. Semua oleh karena saya. Tidak ada campur tangan Tuhan. Makanya muncul aliran paham ateis yang tidak percaya Tuhan. Dia percaya bahwa semua itu terjadi karena unsur namanya ketidaksengajaan. Big Bang Attack Theory. Itu asal mula ateis. Tidak percaya Tuhan. Semua adalah karena unsur ketidaksengajaan. Dan terciptanya kita semua atas usaha kita sendiri. Teori evolusi salah satunya yang mereka yakini itu. Overall, saya tidak ingin membicarakan itu lebih jauh. Saya hanya ingin menitik beratkan fokus kepada ketika kamu melakukan kesalahan pelanggaran yang berulang-ulang. Ketahuilah, sangat mudah untuk mengetahuinya. Kamu akan dibuat Tuhan buta. Yuk kita baca 2 Raja-Raja 25 ayat 7 sampai 17. 2 Raja-Raja 25 ayat 7. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Nah, anak-anak Zedekia terus disembelih. Oleh siapa? Oleh musuhnya. Yang ketika itu Raja Nebukadnezar menyuruh orang untuk membumi hanguskan Yehuda. Bahkan rajanya
diperlihatkan kematian anak-anaknya di depan matanya. Kalau ada sesuatu hal yang menyakitimu, yang berhubungan dengan anakmu, apalagi sampai fatal, ketahuilah itu hukuman yang sangat berat dari Tuhan. Cepat datang ke hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Doa, tanya sama Tuhan, Tuhan aku salah apa? Kalau aku kurang melayanimu Tuhan, aku minta maaf. Kalau aku kurang memberi, arahkan aku memberi. Kalau aku kurang mengasihi, arahkan aku mengasihi. Kalau aku terlalu kasar, berikan hati yang lemah lembut. Minta tuntunan Tuhan. Kalau tidak, ini dia. Lanjut. Kemudian dibutakannyalah mata Zedekia. Kalau kamu tidak melakukan itu sebelum terlambat, buta mata kita nanti dibuat Tuhan. Oleh siapa? Oleh musuh-musuh kita yang diizinkan Tuhan untuk ada dalam hidup kita. Lanjut. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dijadikan tawanan. Lanjut. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Nah, ini orang yang sadis. Suatu ketika kamu akan ketemu dengan orang-orang yang sadis. Orang-orang yang enggak punya belas kasihan. Dan dia akan merampasi dan mengambil hal yang baik dalam hidup. Dan itu atas izin Tuhan. Lanjut. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Dibakarnya, dibunuhnya. Lanjut. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa halayak ramai diangkut dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Orang-orangmu, keluargamu, sisa yang ada dalam kamu itu akan menanggung kerugian oleh karena perbuatan kita, oleh karena perbuatanmu yang salah. Mereka akan menanggung akibat oleh karena keputusanmu yang salah. Lanjut. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Yang disisakan kembali seperti tadi, orang-orang yang kurang berguna, yang lemah. Supaya kamu masih tetap bisa bertahan. Tetapi itu semua atas izin Tuhan. Supaya kamu tahu kamu sedang dalam keadaan salah. Lanjut. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun dari segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Bayangkan, emas, perak, orang-orang yang hebat, semua diambil. Diizinkan Tuhan melalui Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal Nebukadnezar, untuk merampasi semua yang ada di dalam kerajaan Zedekia. Anak dibunuh, mata dibutakan, harta benda diambil. Tahu tidak teman-teman, kalau semua yang diambil oleh namanya Nebuzaradan ini adalah apa? Lanjut dulu kita baca ini. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan. Dibuat Salomo, lanjut. Tiada tertimbang tembaga segala perkakas itu.
18 hasta tingginya tiang yang satu, dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Oke. Saya ingin sampaikan begini. Bahwa ketika Tuhan tegur kita, bahkan harta benda yang dikumpulkan oleh pendahulu kita, pendahulumu, bapakmu, kakekmu, moyangmu, mau tanah kayak banyak, mau uang kayak banyak, akan diambil Tuhan. Karena yang diambil oleh Nebuzaradan itu adalah yang dipersiapkan Daud, bapa leluhurnya, yang dibuat oleh Salomo, bapa leluhurnya, untuk sebagai perkakas di rumah Tuhan, yang berupa barang-barang yang disalut emas, barang-barang yang disalut perak, dan barang-barang dari tembaga yang tidak terukur beratnya, yang merupakan tiang-tiang penyangga seperti laut itu, tidak terukur beratnya, dirampas semuanya, ambil. Jadi jangan bangga dengan orang tua yang punya kekayaan banyak, yang punya harta benda banyak, yang punya warisan banyak. Bersyukurlah kalau itu ada padamu. Tapi kalau kamu pun tidak datang kepada Tuhan, dan Tuhan ingin menyelamatkan nyawamu, maka dia akan proses kamu. Dan kalau proses itu datang, saya bilangin ya, tidak enak. Dibakar api itu tidak enak. Cenderung lari kita manusia. Tapi ketahuilah, emas itu harus dibakar, baru yang keluar yang murni. Yang menempel pada emas lapisan kayu, hal-hal lain dengan pembakaran di derajat tertentu itu kan hancur. Tetapi emas akan bertahan. Karena emas yang murni, yang tahan, dibakar oleh api dengan suhu tinggi. Tetapi rata-rata tidak kuat. Makanya berdoa sama Tuhan, minta dikuatkan hati kita, dikuatkan kaki kita untuk melangkah. Semua seolah-olah dibuat Tuhan itu seperti no hope. Ketika Yesus melangkahkan kakinya di kayu salib itu, menuju bukit Golgota, bukit tengkorak itu, seolah no hope buat dia. Jangan bicara hal-hal indah dulu lah. Yang di depan mata tuh sakitnya bukan main, sambil dicambuk. Ngangkat itu namanya kayu salib itu. Sampai terjatuh, ditolong, dibantu. Dia cuma mikir gini, mana murid-muridku yang aku ajarkan tentang kebaikan Tuhan. Semua meninggalkan dia. Jadi memikul salib itu berat coy. Kamu belum tentu sanggup. Tuhan Yesus kasih satu cara jalan untuk kamu bisa melaluinya. Saya bilang sekali lagi, kalau Anda sedang mengalami jalan salib, Yesus sedang memberi Anda jawaban dalam firman Tuhan, dalam Alkitabnya. Bahwa dia ke taman Getsemani untuk berdoa. Karena yang bisa menguatkan kamu hanya doamu. Minta dikuatkan hatimu, diteguhkan untuk terus menjalani ini sampai akhir. Tuhan sedang memberikan jawaban dalam setiap hidup perjalanan Yesus, perjalanan umat-umatnya, perjalanan hamba-hambanya, baik di perjanjian baru, baik di perjanjian lama. Untuk kalian mengenal, kalau kalian dalam posisi itu, bertobatlah. Kalau kalian sedang dalam proses Tuhan, tidak sanggup, Tuhan sudah memberikan jawaban, berdoa seperti Yesus berdoa di Getsemani.
Milikilah pengharapan yang kuat. Ngomong mah gampang. Saya sudah mengalami itu. Dan ketika bangsa Israel keluar daripada namanya bangsa Mesir 40 tahun. Dia keluar 40 tahun di padang gurun. Tetap jalani itu. Sampai kepada janji Tuhan. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi ketika kamu dimuliakan Tuhan, ketika kamu berhasil melalui jalan namanya jalan salib itu. Memikul salib itu. Memikul penderitaan itu. Tuhan berikan namanya kemuliaan. Saya juga cuma mau bilang satu hal. Hati-hati. Musuhnya berbeda juga. Musuhnya beda. Dulu ketika bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Musuhnya adalah menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di depan. Sampai mereka menuju tanah perjanjian. Tapi ketika di tanah perjanjian, musuhnya beda coy. Musuhnya siapa? Musuhnya adalah dewa-dewa dari bangsa-bangsa yang sudah pernah mereka taklukkan. Buktinya Salomo. Sudah Tuhan jelas ngomong, kamu tidak boleh mengambil istri dari luar bangsa Israel. Tapi karena hatinya terpaut dengan cinta, 1000 istri dan gundik dia miliki. Bahkan dia membangun tempat kuil-kuil persembahan kepada dewa-dewa. Termasuk pada dewa Moloch, dewa Sitoret, dewa-dewa orang Sidon, dewa orang Amon, banyak lagi. Karena hatinya terikat dengan cinta. Jadi musuhmu ketika kamu di dalam namanya padang gurun. Dengan musuhmu ketika kamu berada di namanya tanah perjanjian itu berbeda. Tapi sekali lagi Tuhan ingin melihat hatimu. Apakah terpaut pada Tuhan ataukah tidak. Ketika kamu di padang gurun, enggak peduli, jalan terus. Tapi dia tidak pernah membuat kasutmu itu rusak. Bahkan selama 40 tahun kasutmu tidak dibiarkan Tuhan rusak. Ada hukuman, memang. Tapi Tuhan juga memberikan mujizatnya. Tapi ketahuilah, kamu belum sampai dalam tanah perjanjian. Kamu masih ada di dalam namanya tanah pengembaraanmu. Yaitu namanya tanah 40 tahun padang gurun. Yuk kita belajar. Di manakah kita berada saat ini? Dan ketika kamu sudah lolos daripada padang gurun, ketika kamu sudah berhasil mengangkat salibmu sampai ke tempat tujuan, sampai dimuliakan Tuhan, ajarkanlah mereka yang tidak tahu dan mereka yang cenderung lemah di dalam memikul salib dan menyangkal diri. Ajarkan mereka supaya mereka juga boleh berhasil menikmati berkat Tuhan seperti kita yang saat ini sudah boleh dimuliakan Tuhan. Saya sering kali mengajarkan adik saya, contohlah saya. Saya nggak suruh dia contoh orang lain, contoh saya. Kurang nakal apa saya ini? Main perempuan sudah, minum minuman keras sudah, balapan hampir jatuh tabrakan sudah. Tapi lihat, setelah saya mengenal kebenaran, bahkan ketika saya berkelahi dengan ibu kandung saya pun harus menundukkan kepala saya ini di bawah kakinya, meminta ampun dengan tangis derai air mata. Bukan berarti saya yang salah atau ibu saya yang salah. Siapapun yang membuat permasalahan itu, saya sebagai anak, saya ingat firman Tuhan tentang firman kelima, hormati ayah dan ibumu. Mau yang salah ibumu, mau yang salah kamu, kamu sebagai anak harus datang meminta ampun, minta maaf. Karena bentuk rasa hormat kita adalah kita memberikan namanya penghormatan melalui sikap dan sifat dan tutur kata kita. Puji Tuhan semua terjadi dengan baik. Saya bilang sama adik saya, contohin Mas Adi ini dari yang buruk. Tuhan munculkan namanya sesuatu yang baik. Bahkan saya sedikit cerita yang agak sedikit lucu gitu kan. Kemarin pagar di belakang rumah ibu saya itu dipagar pakai seng gitu kan. Terus ditelepon, bisa bantu nggak? Ini pagarnya udah roboh, bisa bantu kah?
Mama ada uang nih sedikit, kamu bisa bantu. Saya cuma ngomong gini, aku yang akan selesaikan semua. Pagarnya izinkan aku yang selesaikan. Oke, kata mama saya. Kurang lebih 1 minggu. Dari yang tadinya pagarnya hanya seng bekas, yang harusnya adik saya bisa bantu perbaiki itu. Tapi karena adik saya lebih banyak, bahasa yang saya lihat ya, lebih banyak dimanja. Sehingga tidak bisa menimbulkan namanya survival, kemampuan bertahan hidupnya. Sehingga harus abangnya ini kan. Begitu 1 minggu kemudian. Pagarnya itu bukan pagar seng lagi, tetapi pagar tembok setinggi 2 meter dengan besi dan semen-semen yang baik, dengan tukang-tukang yang baik. Mama saya sampai melihat, wow. Ketika kita belajar mengasihi orang lain, kasih itu tidak hanya perkataan saja, tetapi juga perbuatan. Apakah gunanya kamu berbuat baik terhadap orang yang baik sama kamu? Karena kamu berbuat baik terhadap orang yang baik terhadap kamu pun orang lain bisa lakukan. Tapi ketika kamu bisa berbuat baik terhadap orang yang jahat, itu jauh lebih luar biasa. Karena cuma satu yang saya tahu, agama atau tokoh sentral terbesar yang mengajarkan ketika kamu mendoakan musuhmu, ketika kamu tampar pipi kiri beri pipi kanan, ketika dia meminta bajumu berikan juga jubahmu. Just one people. If you smart people, pilihlah orang yang benar untuk kamu ikuti cara hidupnya. Yesus yang saya kenal, yang mengajarkan kasih kepada orang yang menyakiti kamu. Kasihmu terhadap orang tuamu, itu juga harus tunjukkan itu. Kembali saya bersaksi sedikit, saya pernah ceritakan di Jesus Way sebelumnya. Setiap malam saya usahakan anak-anak dan saya dan kami berempat duduk bersama sebelum tidur, membaca Alkitab 1-2 pasal, terus merumuskan apa yang sudah mereka dapatkan dalam pembacaan ayat Alkitab, pasal Alkitab yang kami baca. Masing-masing 3. Sehingga ketika mereka membaca dan mereka mendengar, mereka pun bisa membuat sebuah kesimpulan di dalam benak mereka. Bahwa setiap firman Tuhan itu pasti punya arti, punya makna. Malam jam 8 malam, pagi jam 4:30, jam 5 subuh. Saya gedor pintu anak-anak. Setiap hari kecuali hari Minggu. Karena hari Minggu hari untuk ke gereja, saya berikan kebebasan. Senin sampai Sabtu. Setiap hari saya bangunkan mereka. Saya ajarkan cinta Tuhan. Salah satu cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Takut apa? Takut menyakiti hatinya. Takut membuat dia marah. Takut membuat dia cemburu. Karena Tuhan pun bisa cemburu. Kalau apa? Kalau kamu nyembah yang lain di luar dia. Aku adalah Allah yang cemburu, kata Tuhan. Oke? Itu tadi beberapa hal yang saya sudah boleh beritakan dan kita boleh bahas bersama. Saya ingin sedikit kilas balik nih. Dari semua raja-raja yang boleh kita bahas bersama, kita dengar bersama tentang kebenaran dan kesalahan mereka. Saya lebih menitik beratkan ke kesalahan. Sebenarnya ketika saya melihat semua raja-raja, semua hamba Tuhan, semua umat pilihan Allah, itu hanya memiliki 2 hal di dalam Alkitab ini. Apa 2 hal itu? Yang pertama, seperti saya sampaikan di awal, ketika kamu mengikuti jalan Tuhan Allahmu
dengan melakukan kebenaran di hadapan Tuhan Allahmu. Yang kedua ialah berlaku sebaliknya dengan menyakiti hati Tuhan Allahmu. Sebelum kita tutup firman ini, kita baca di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Sebenar-benarnya ketika saya membaca ayat ini menceritakan tentang isi hati Bapa di surga. Yuk kita baca bersama-sama. Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ini yang disampaikan Bapa di surga. Ini keinginan terbesar Allah kepada seluruh umatnya di muka bumi. Apa yang ingin dia nyatakan? Yuk yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pertama kamu harus kenali dia yang sudah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Itu tempat penyiksaan. Jadi kamu harus mengenali Tuhan Allahmu yang sudah membawa kamu ke dalam sebuah tanah perjanjian yang luar biasa. Kenali dia. Lanjut. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah ini dia. Bapamu di surga cemburuan orangnya. Karakternya cemburu. Makanya saya bilang sama istri saya, "Mah, aman gak? Aman. Gak ada yang godain gak? Sekarang kan lipstiknya sudah lipstik yang gaya-gaya anak muda gitu. Tapi gak yang merah ya. Artinya yang menggoda suami gitu kan. Bedaknya sudah yang natural gitu kan. Pokoknya dia saya buat seperti ingin saya terhadap seorang wanita dalam hidup saya. Seorang yang tampil menarik buat suami. Seorang yang lembut tutur katanya. Seorang yang cakep mengatur rumah tangganya. Kalau ini masih dalam proses belajar. Kalau ini masih proses belajar ya. Orang yang seorang wanita yang bisa menjadi contoh buat anak-anaknya. Wow. Tapi jangan sampai ada seorang pun di dalam hatimu laki-laki lain. Oleh karena itu, saya harus jadi sosok yang terhebat dalam hidupmu. Kamu harus bergantung sama aku. Because I am your man. Aku akan kasihkan kepercayaan kepadamu. Tapi jangan sakiti hatiku. Because I love you. Cie. Lanjut. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Stop dulu. Jangan sujud menyembah atau beribadah. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jangan kamu yang malah mendatangi orang itu. Karena kamu punya hati terhadap dia. Bukan terhadap aku suamimu. Misal itu kan. Yang terjadi dalam hidupmu, bertobat. Kamu yang datangi cowok itu. Kamu yang datangi perempuan itu. Ketahuilah. Pasanganmu, apalagi suamimu ini. Yang sudah berjuang berjerih lelah. Menyediakan yang terbaik buatmu. Adalah orang yang cemburuan. Tidak pengen cintanya dibagi. Yang tidak pengen namanya hatinya dibagi. Kenapa? Karena Yesus bilang, pada mulanya tidaklah demikian. Bukan dengan surat cerai itu karena tegar tengkuk kamu. Zaman Musa memberikan surat cerai. Namun pada mulanya mereka bukan lagi dua tetapi satu daging. Bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Mereka adalah penolong. Bukan perongrong. Nah itu banyak itu. Oke lanjut. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kepada orang yang membenci Tuhan. Kamu membenci Tuhan enggak? Kalau enggak, datang balik sama Tuhan. Tapi kalau membenci Tuhan, yang disembur-semburkan adalah tentang bagaimana jeleknya orang Kristen. Bagaimana jeleknya orang-orang mengikut Kristus. Itu banyak saya dengar. Kita hanya bisa berdoa supaya mereka bisa dibukakan matanya. Untuk melihat kebenaran itu ada pada orang, pada oknum, kepada sosok yang kita kenal, yaitu Yesus. Karena konsep Allah menjadi manusia, ini tidak mudah untuk diterima manusia dengan akal pikiran yang katanya sehat. Iman itu tidak menuntut akal sehatmu. Saya bilang sekali lagi, iman tidak menuntut akal sehatmu. Iman menuntut keyakinanmu terhadap apa yang diberitakan oleh firman Tuhan yang kamu dengar dan yang kamu lihat dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena kalau kamu menuntut itu dengan kepintaranmu, maka kamu jelas pasti akan memilih untuk tidak percaya Tuhan. Kenapa? Justru karena kamu terlalu pintar, makanya keluar teori Darwin. Keluar teori bahwa manusia berasal dari monyet kera besar. Anyway, apapun itu. Iman menuntut percaya. Nanti di dalam percayamu, Tuhan pun ajarkan kamu. Bahwa kamu tambahkan dalam imanmu kebajikan. Tambahkan di dalam kebajikan pengetahuan. Tetapi di atas semuanya Amsal berkata, dasar dari segala pengetahuan, awal mula dari pengetahuan ialah takut akan Tuhan. Itu harus ada di dalam setiap diri orang percaya. Lanjut. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, ini kalau kita pakai bahasa sehari-hari yang gampang dicerna nih. Coy, gua udah capek 6 hari coy. Kerja. Lu butuh istirahat. Lu butuh refresh. Lu butuh nyantai bro. Tapi jangan dibalik, nyantainya 6 hari, kerjanya sehari. Keleru. Kerjanya 6 hari, hari ketujuh. Ya, hari ketujuh itu waktumu berdiam diri. Hari Sabat, karena Tuhan sudah menguduskan hari itu. Dari semua ciptaan-ciptaannya dia kuduskan itu. Maka itu adalah hari tempat kamu beristirahat. Tempat kamu santai. Hari di mana kamu datang beribadah kepada Tuhan. Hari tempat kamu bercangkrama bersama keluarga. Monggo silakan aja kok. Wong Tuhan aja capek kok. Apalagi kita manusia. Tapi jangan dibalik. 6 hari libur, 1 hari kerja. Itu keliru. Karena Tuhan tahu kamu manusia. Butuh istirahat. Sebenarnya gini. Yang saya tangkap dalam hal berbeda. Sebenarnya kamu butuh menikmati segala hasil jerih payahmu. Karena setiap sesuatu yang di bawah matahari ini ada masanya.
bahwa salah satu karunia Tuhan juga ialah menikmati setiap berkat Tuhan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Itu pun salah satu berkat dan nikmat Tuhan. Lanjut. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati orang tuamu. Seringkali kalau kita melihat orang tua yang suka mukul anak. Saya ini gak cuma dipukul Bapak Ibu. Saya seringkali cerita. Saya itu nih begini nih cara mukul. Gak begini. Ini baru satu. Kalau nginjak itu tendangan tuh gini. Nah, tendang. Betul-betul samsak aku nih. Kalau kamu mengampuni orang tua yang hanya kasar sama kamu. Dalam hal biasa aja itu mungkin masih gampang. Tapi kalau kamu dijadikan samsak oleh orang tuamu, belum tentu gampang kamu mengampuninya. Belum tentu. Masalahnya coy, Bapak Ibu, firman Tuhan ini general, berlaku umum, enggak pilah-pilah. Enggak kalau ibumu enggak sejahat itu, enggak kalau bapakmu sejahat itu, mau bapakmu baik, bapakmu jahat, ibumu baik, ibumu jahat, kamu tetap harus menghormati mereka. Kenapa? Karena Alkitab berkata demikian. Karena Tuhan berkata, karena di awal tadi Tuhan bilang apa? Tuhan berkata, berfirman. Berarti itu langsung dari mulut Tuhan. Lanjut. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke. Kita sampai di ujung, mengakhir. Saya akan simpulkan seperti Yesus simpulkan. Menjadi dua. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. 10 firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Ini tentang hati Tuhan. Perintah pertama sampai keempat. Itu berbicara tentang bagaimana kamu kepada Tuhan. 5 sampai 10. Berbicara kamu kepada sesamamu manusia. Larangan itu ada untuk membatasi kamu supaya kamu tidak melakukan yang jahat. Karena kita sudah salah di awal ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Buah pengetahuan baik dan buruk. Sehingga kita mengenal dosa. Oleh karena itu diberikan 10 hukum ini yang dirangkum dalam 2 hukum kasih. Supaya kamu tidak melakukan hal yang salah. Karena, saya bilang sekali lagi, kecenderungan manusia itu melakukan hal yang nyaman. Yaitu kedagingan yang berbuah dosa. Tapi kalau itu kedagingan yang berbuah kebahagiaan. Kamu lihat buahnya manis apa kecut, apa asam, apa busuk. Kalau busuk kembalilah tanam akar yang baru. Tapi kalau manis, bagikanlah itu kepada yang lain. Supaya orang lain boleh merasakan manisnya berkat Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Ini yang saya boleh bisa bagikan di sesi Jesus Way seri 5 final itu kan. Saya percaya kita bisa bertemu dan berjumpa kembali di sesi-sesi berikutnya di acara-acara yang berbeda. Terima kasih dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa sejenak. Allah Bapa kami yang baik. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Kau adalah Allah yang baik, mati bagi kami.
Engkau menyatakan kasih-Mu dan Engkau mengajarkan kami untuk berbuat kasih seperti Engkau yang mengasihi kami. Engkau mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami seperti Engkau telah mengampuni kami. Seperti yang terdapat dalam doa Bapa kami. Terima kasih untuk orang-orang baik yang ada dalam hidup kami, yang mengajarkan kami menjadi orang baik. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, boleh menjadi pengingat kami, agar kehidupan kami ke depan selalu berpegang dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Ini setelah kami jadi sempurna Tuhan, kami akhiri ibadah, pengajaran, dan seri Jesus Way ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. See you.